Jadi di TikTok ini bisa aku bilang semakin kontennya itu mentah, ya, minim editan, minim aneh-aneh pokoknya, itu akan viral di sana. Halo, 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 halo. Bentar, bentar. Halo, Update selamat. kamera dulu. Suara saya aman di sana? Aman, lancar, Lancar ya? cus, lancar, lancar, lancar. Asik. Om di kota apa ya? Di Kalimantan kalau nggak salah Om. Oh, enggak, di Malang, di Malang. Oh Malang. Oh saya kata Kalimantan. Malang bener. Oke Malang Malang. Iya. Iya, iya, di Malang, di Malang. Apa kabar? Om Botak, aku Cie, manggilnya siapa ini? Aku ada manggilnya siapa? Roy Om Botak. Sakti. Ya boleh Om Botak. Om Botak tapi nggak botak, gimana tuh? Kalau kata apa Bang Bang Roy Sakti ini ada botak-botak yang tak terlihat gitu. Iya, 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 iya. Tapi itu bisa aja. Iya, 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 bisa, bisa, bisa. Ada botak-botak kita tidak terlihat. Betul, betul sekali. Oke, oke, oke. Oke, thank you banget Om udah gabung. Kayaknya jadwal lagi padat banget ya. Dan karena Ya, saya lihatin kontennya iya, belakangan iya. agak sepi kontennya dibandingin biasanya. Iya, betul, betul, betul. Ya, dinilainya bisa dari situ sih sebenarnya. Jadi kalau konten sepi berarti jadwal Zoom, wah itu padat nih, padat merayap nih. Oh jadwal Zoom-nya lagi padat. Bukan karena lagi Iya, siapin yang startup ini Om, startup yang baru ini. itu kan juga termasuk, Mantap. itu kan termasuk, gitu. Oke, mantap. Om Botak nih, malam ini bahas apa nih kita nih? Kayaknya udah ada 61 juta orang yang nonton. Kurang nih kalau kita ngundang Om Bram ya, kita nggak akan spill sampai 10 juta orang. 10 juta orang. Jadi 60 juta 100 juta ya, sampai 100 juta baru kita spill nanti guys. Nah, jadi teman-teman coba manggil teman-teman lain yang belum bergabung ya supaya segera bergabung. Karena malam ini kita akan ngomongin tentunya hal-hal yang berkaitan untuk bantu teman-teman dalam berjualan online ya, terutama gimana caranya funneling dari sosial media ke marketplace. Ya. Yap, bisa. Intinya Bisa, cara bisa. buat konten lah, karena kalau udah ada Om Bram tentunya hubungannya dengan cara buat konten, gimana cara kontennya menarik, yang viral. Dia kontennya cuma dikit tapi viral semua. Hebat, hebat. Salut, men. Apa harus ganteng kayak dia baru konten gue bisa Waduh. viral itu ya? Kadang gue mikirnya kayak gitu di. Tapi sebelumnya ya, sembari kita nunggu teman-teman yang belum hadir, mungkin boleh dikenalin dulu mungkin buat audiensnya apa Om Botak gitu ya, Botakers. Sebenarnya profesinya apa, sejak kapan main di sosial media, atau bisnisnya tuh core bisnisnya apa? Mungkin monggo Mas, silakan. Oke, siap. Terima kasih udah dikasih waktu untuk sharing-sharing di sini juga bareng Om Botak. Aku dari dulu sebenarnya tuh terkesan gitu sama Om Botak sebenarnya. Dari siapa sih yang nggak tahu ya Om Botak Shop itu, siapa sih yang nggak tahu lah. Semua pasti tahu lah udah. Apalagi sampai di invite untuk live bareng kayak gini tuh aku merasa respect banget gitu ya. Dan kalau misalkan perkenalan buat teman-teman followernya dari Om Botak, lalu perkenalkan, nama saya Bram gitu ya, paling simpel, mau dipanggil Mas, Bang, Kang, boleh apapun, yang penting jangan Pak karena belum bapak-bapak gitu ya. Aku aktif di sosial media tuh dari 2018. Mulai di Instagram dulu pertama waktu itu. Sudah mulai konten di Instagram 2018 akhir. Mulai di Instagram itu bahas tentang bisnis, langsung bisnis dan digital marketing. Nah, itu di 2018, 2020 kemarin aku juga start mulai lagi di TikTok. Jadi aku aktifnya di dua sosial media itu sih, Instagram dan TikTok gitu ya. Tapi kalau sekarang mostly kebanyakan emang di TikTok. Instagram buat ya update story doang sih sebenarnya. Karena ya gitulah, lebih gampang bikin konten video daripada konten gambar. Lebih gampang bikin video daripada gambar. Wah, ini menarik. Ini menarik. Betul. Apa karena
Apa karena gue udah om-om, gue berasa konten gambar lebih gampang? Apa karena apa? Ini harus kita klarifikasi nih. Karena menurut gue sih konten video jauh lebih susah, men, daripada konten gambar. Oke. Gini, gampangnya itu dari sisi ketika kita produksi. Jadi kalau misalkan kita punya aku sendiri ya, itu konten videonya adalah ya ngerekam begini atau kita megang HP atau pakai kamera gitu, ya kita ngomong sesuai apa yang sudah di script atau otodidak, langsung ke otodidak sih. Maksudnya spontan. Jadi spontan. Ketika punya ide langsung ngomong. Tapi kalau misalkan gambar itu kan harus edit grafis dulu, harus ada ini warna apa, terus ada nanti tulisannya fontnya pakai apa, terus nanti tulisannya itu mana yang dipotong-potong, ada gambar apa dan lain sebagainya. Itu kalau gambar. Tapi kalau video kan ya sudah, kita take satu video gitu aja, tinggal edit, tambahin tulisan kalau perlu yang penting-penting gitu ya. Terus tambahin musik biar tambah seru juga. Nah, biar viral itu pakai, ya kalau aku sih selalu pakai highlight yang menggigit sih, clickbait sih, lebih tepatnya sih kayak gitu. Karena kalau misalkan aku bikin konten itu yang biasanya yang gampang itu adalah konten yang berhubungan dengan uang. Itu gampang sekali bikin viral kayak gitu. Itu sih Om Botak. Kalau boleh tahu biasanya bikin konten video dari awal mikirin storyboardnya sampai jadi itu berapa lama, Om? Sebenarnya kalau buat konten sendiri tuh nggak ada storyboard ya. Jujur aku nggak pakai storyboard. Jadi langsung cuma script aja. Langsung script. Intinya tuh mau ngomong apa nanti dikembangannya pada saat ngomong di kamera on. Itu. Storyboard nggak pakai storyboard sama sekali. Kalau buat sendiri. Kalau buat endorse ya ada biasanya. Gitu. Kalau buat klien juga ada. Kalau buat sendiri sih nggak perlu. Jadi kalau misalkan bikin konten ini misalkan tips buat bikin toko online ya. Apa yang penting? Ya 3 hal gitu misalkan. Nah udah judulnya apa, 3 halnya apa, poinnya langsung ngomong. Gitu sih, nggak pakai ada storyboard gitu. Wow. Jadi dari mikir ketemu ide, syuting sendiri sampai ngedit, masukin kata-kata, masukin musik, terus post itu berapa lama? Sebenarnya kalau konten TikTok aja yang ringan-ringan pada saat take sampai jadi itu setengah jam udah selesai sih. Setengah jam. Oke. Setengah jam. Yang paling lama mungkin di editing nambahin kata-katanya itu loh. Iya. Itu. Karena masih pakai aplikasi TikTok sendiri atau pakai aplikasi luar? Tergantung. Kalau nggak ada voice over langsung ngomong gitu, ya pakai langsung aplikasi TikToknya. Tapi kalau voice over ya berarti biasanya sih pakai InShot sekarang ya. Itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kalau di TikTok kontennya ya, yang membuat gimana caranya orang penasaran. Kayak konten lu yang tukang sate itu nyebelin sih menurut gue sih. Gue udah nunggu gitu ya, tanpa lu gini-gini gitu ya. Nggak ada isinya, men. Iya, betul. Jadi itu kan sebenarnya pola juga ya. Bentar deh, aku pakai data ini putus-putus. Oke, nah ini sorry. Tiba-tiba tadi ada telepon masuk, langsung mati. Oh iya, nggak apa-apa, santai. Kita ngobrolnya ringan-ringan aja kok ini, seperti biasa ya. Oke. Pokoknya ini kita sama-sama belajar, terutama buat teman-teman yang baru berjualan online ya, dan pengen bikin konten di sosmed. Tadi katanya video itu kontennya malah lebih gampang daripada konten foto ya. Yes. Tapi saya berasa itu sebaliknya, Mas Om. Karena menurut saya tinggal kalau teks ya saya tinggal pikir, saya tinggal ketikin, terus udah tinggal masukin Canva atau gimana, ya udah kita tinggal posting. Oke. Kalau video mesti mandi dulu, ya kan? Jalan online biasanya cara mandi kita, kecuali diperlukan. Ya biasa mau live gini baru mandi. Iya. Betul. Kan bajunya rapi dulu. Kalau yang sering ikut live saya misalnya baju gini-gini doang ya, saya cuma punya seragam buat live, sisanya sih pakai kaos aja biasa. Nah, betul. Jadi effortnya ekstra
apalagi kalau nge-shoot muka sendiri kan, kayaknya harus kelihatannya agak fresh. Atau memang konten TikTok itu ya pakai baju seadanya, terus mukanya juga seadanya, yang penting kontennya bagus, orang mau gitu. Oke, sebenarnya balik lagi ke personanya, gitu. Personanya. Jadi, Iya. jadi kalau kita ngomongin deh, kita punya tools finansial itu ya, apapun itu, misalkan software finansial. Tapi kalau yang ngomong itu orangnya yang pakai kaos doang, apa ada orang percaya? Oke. Itu. Jadi balik lagi personanya. Jadi kalau dikira personanya memang butuh terlihat keren, ya sudah, memang berarti memang mau nggak mau ya harus persiapan, prepare dengan baik gitu. Tapi kalau apa adanya gitu kan, nggak ada hubungannya dengan persona kita, ya it's okay gitu. Yang penting balik lagi ke kontennya yang kita buat. Kontennya harus agak clickbait kayak tukang sate gitu ya awalnya ya. Iya, semua harus begitu. Besok kau buat ya, gimana caranya supaya rame, endorse sana sini, ingat selalu kata tukang bakso misalnya ya. Apa tukang baksonya? Bilangnya apa? Ya nggak tahu. Silakan menebak sendiri di komentar. Itu. Nggak pakai tukang bakso apa? Nggak pakai micin. Iya. Atau micin. Itu kan akhirnya mereka nebak-nebak sendiri kan di komentar. Oh mungkin kata tukang baksonya ini kan, ini rame dah itu komentarnya gitu. Iya. Oke, nah berarti sekarang kesibukannya lebih untuk ngajar di kelas-kelas yang tentunya teman-teman yang belum tahu nih dari Om Bram ini, dia punya banyak kelas-kelas yang bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang pengen belajar cara konten ya. Ada kelas TikTok marketing, ada kelas untuk Facebook sama Instagram Ads ya, jadi boleh klik aja link di bio-nya. Tentunya pastinya bermanfaat ya buat teman-teman buat belajar bikin konten, karena bisa dilihat lah dari konten-kontennya, menurut saya sih sangat menarik gitu ya, jadi nggak usah diragukan gitu. Nah, jadi ini kalau dari kelas-kelasnya sendiri, rekomennya mana Mas sebenarnya buat teman-teman yang untuk jualan di marketplace? Bisa dibilang TikTok sih. TikTok? Bisa dibilang TikTok. Karena sekarang spend time orang Indo itu lebih banyak di TikTok daripada di Instagram. Gitu. Jadi dan juga lebih apa ya, kalau TikTok itu ya bedanya gini deh. Misalkan TikTok sama Reels gitu ya. Reels itu ketika aku repost kontenku dari TikTok, nggak seviral di TikTok. Kenapa? Karena mungkin ya karena terbiasa dengan Instagram dengan segala keestetikannya. Ya. Ketika dikasih konten yang apa adanya, nggak gigit, gitu. Jadi kalau misalkan bikin konten yang memang mau apa adanya, nggak estetik banget, silakan bikin kontennya di TikTok, pasti akan dimakan. Kayak gitu. Jadi di TikTok ini bisa aku bilang semakin kontennya itu mentah, ya, minim editan, minim aneh-aneh pokoknya, itu akan viral di sana. Gitu. Kalau jenis akunnya sendiri ngefek nggak Mas? Kayak misalnya akunnya harus akun personal branding atau akun pribadi atau akun shop gitu, ngefek nggak untuk virality-nya? Enggak, semua sama, semua punya kesempatan yang sama. Semua punya balik lagi, tapi apa yang kita share di sana itu. Karena gini, kadang itu kesalahannya adalah ketika orang misalkan bikin konten jualan TikTok ya, dia bikin kontennya jualan, ya jualan, dia bikin konten produk gitu loh. Ya nggak bisa. Mau dia di akun pribadi, mau dia personal branding, ketika kita ngomongin produk, ya nggak laku di sana. Sama sekali nggak laku. Gitu. Jadi kita harus kadang ngeliatin TikTok tuh sekarang lagi pada bikin konten apa sih yang rame. Misalkan kayak kontenku yang tukang sate, itu sebenarnya sudah sebelumnya viral di TikTok. Itu konteks dasarnya adalah ketika kamu putus, jangan bersedih, ingatlah selalu kata tukang ketoprak. Nah, itu sebenarnya konteks utamanya, tapi bagaimana itu bisa masuk ke konteks bisnis dan jualan, ya aku buat ulang
dengan kalimat yang kemarin aku bikin. Itu. Jadi kalau misalkan jualanmu sepi, ingat selalu tukang sate. Itu dengan konteks yang sama, konteks yang beda tapi formatnya sama. Karena format itu lagi viral. Itu. Nah PR-nya adalah itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan pengen bikin konten untuk jualan apapun ya yang pertama jelas jangan bikin konten produk. Yang kedua manfaatkan aja sekarang format konten yang lagi viral apa nih. Itu sekarang yang lagi viral Squid Game. Nah itu PR kita adalah bagaimana menyambungkan Squid Game ke jualan kita. Ya. Itu kemarin itu ada di TikTok itu dia pakai scene Squid Game tapi dia jualannya kayak makanan Korea apa ya topoki gitulah. Jadi seolah-olah karakter itu pas lagi main di film dia makan nasi tapi scene-nya di cut itu makan topoki jualannya dia. Itu viral gila-gilaan. Gitu. Jadi harus pintar mengimplementasikan kontennya. Tips pertama untuk teman-teman yang ingin belajar funneling ya, sosial media ke marketplace atau untuk jualannya, untuk jualan produk, pertama jangan jualan. Jangan jualan produknya. Ya. Atau jangan bikin konten mengenai produk. Betul. Jangan bikin konten produk. Jangan bikin konten tentang produk. Kalau gitu bikin konten apa dong? Gini, jangan bikin konten produk ini dalam artian, guys, ini aku punya misalkan apa ya, botol. Guys, ini ada botol, harganya segini gitu. Lagi promo di marketplace-ku, harganya 50.000 sekarang jadi 20.000. Apa? Efeknya kayak gitu. Nggak ada efeknya, nggak akan viral. Tak jamin. Nggak akan viral. Yeah. Nggak akan. Tapi viralnya misalkan, bagaimana ini bisa viral? Misalkan konten yang lagi viral itu sekarang di TikTok itu ada kemarin dia buat kayak teks LED digital gitu ya, pakai HP. Itu formatnya malu bos, udah gede bla bla bla. Misalkan malu bos, udah gede masih minta duit orang tua bla bla bla. Nanti ada edit lagi. Kemarin aku bikin juga malu bos, gagal bisnis sekali kok udah nyerah, viral juga. Nah sekarang kalau misalkan jualannya ini malu bos, masa botolnya masih plastik bukan yang gini. Jadi kayak gini loh, bikin kayak gini kita. Ini kan balik tapi ya. Itu sih. Keren, ya? Itu running text di HP ya? Iya, aplikasinya apa ya ini? Aplikasinya digital LED signboard. Ya kita tinggal tulis saja nanti akan muncul sih. Itu. Wow. Jadi bagaimana mengimplementasikan konten yang lagi viral ke niche kita. Itu. Kita bicaranya niche ya. Ya, ke niche. Berarti dari kita memang harus menyediakan waktu untuk sering-sering belajar mengenai apa yang lagi viral di dalam sosial media tersebut. Betul itu. Jadi kalau dibilang ya spare waktu 2 jam sehari untuk scroll TikTok biar tahu apa yang lagi viral kontennya, format konten yang lagi banyak dipakai orang. Itu paling gampang itu. Nah tugasnya nanti mungkin latihan gimana sih cara formatnya dia bisa masuk di jualanku gitu. Berarti yang tadi Om bilang cuma bikin video setengah jam mah nggak fair itu. 2 jamnya nggak disebutin di awal. Iya kan tadi nanya berapa menit untuk dari skrip sampai selesai kan. Belum risetnya. Belum risetnya. Wah, itu. Susah ya bikin konten ya. Itu belum risetnya. Ya, tapi saya percaya sih untuk teman-teman yang bisa berhasil ya jadi influencer, jadi bikin konten yang bagus itu salut sih buat risetnya. Kayaknya saya nggak percaya sama kebetulan ya. Itu semua pasti udah hasil dari kerja keras gitu ya. Kalaupun kebetulan viral 1-2 kali habis itu kan nggak viral lagi gitu ya karena kalau hoki biasanya dia nggak tahu
format dan patternnya yang benar kayak gimana. Kalau kita bisa lakukan itu berulang-ulang, berarti udah paham nih. Bukan hoki namanya, tapi memang udah paham algoritmanya seperti apa. Kerja keras tuh. Salut buat teman-teman yang bisa di konsisten seperti itu sih. Betul. Nah, kalau mungkin aku tambahin juga, kalau misalkan sekarang jualan online apapun ya, produk jasa, produk digital, terserah. Semua harus bikin konten. Nggak bisa enggak. Kita semua harus. Semua harus. Kita bukan kayak 6 tahun yang lalu mungkin masih zamannya Kaskus, yang posting terus sejam kemudian ada yang ngechat Gan, masih ada nggak? Kita sudah nggak di era itu lagi. Kita sudah era di mana ini konten war. Jadi siapa yang bisa bikin konten yang paling viral, dia yang menang. Bukan berarti jualan online di sekarang ini kita upload produk lalu berharap laku besoknya. Tidak dong, tidak seperti itu dong. Itu sudah beda zamannya. Itu. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, harus konten itu harus. Bukan opsional atau pilihan, tapi kewajiban sudah maksudnya. Kalau kita nggak bikin konten, bagaimana orang tahu jualan kita apa, gitu kan? Nah, yang paling gampang, cara promosi paling murah dan nggak ada mengeluarkan biaya, ya bikin konten di sosial media. Itu. Selama kita bisa ada toko online nggak, Om? Kenapa? Om ada toko online nggak, Om? Ada sih sebenarnya di Shopee. Oh, ada di Shopee? Ada. Wah. Itu ada sih. Ya masih star seller doang sih, belum plus. Masih star seller ya? Iya, belum plus lah. Nah, apa yang dilakukan supaya bisa bantu untuk toko Shopee-nya itu? Gimana caranya supaya bisa dorong traffic ke sana? Bikin konten, sama aja. Bikin konten? Iya, bikin konten. Ada akun khususnya? Akun khususnya ada, untuk... Ada, kalau itu ada. Personal branding atau timnya yang buat Tim. konten buat itu? Tim? Gitu. Jadi awalnya sih dulu pakai suaraku ya, suara. Jadi aku hanya sebagai voice over. Mungkin ada yang mengenali suaraku. Di TikTok itu sebenarnya ada. Lu ini kan suaranya Mas Bram. Wah, ini orang-orang kok jadi tahu sih. Itu. Tapi akhirnya dirubah pakai suara orang lain, pakai suara Tengku gitu. Oke. Itu sih. Karena jadi, ya itu tadi memanfaatkan ya apa yang gratis kita gas lah gitu. Kan pilihannya kan cuma dua, kita punya waktu atau kita punya uang. Kalau punya waktu banyak ya berarti cobalah bikin konten biar nggak perlu ngeluarin uang untuk iklan, ya kan? Tapi kalau kita punya uang ya sudah, silakan untuk iklan, nggak perlu banyak waktu, memakan waktu untuk bikin konten itu. Pilihannya waktu dan uang aja sebenarnya. Ya, kalau punya uang bisa minta endorse ya, pakai endorse-nya buat diiklanin. Betul, kayak gitu. Tapi kalau nggak punya uang, ya sudah, kita memanfaatkan waktu kita sendiri untuk bikin konten. Gitu aja sih. Kalau nggak punya uang, nggak punya waktu, piye Mas? Agak gimana ya? Kayaknya nggak niat bisnis sih itu. Agak gimana ya? Susah juga tuh. Itu sih, nggak punya uang, nggak punya waktu, tapi mau bisnis ya susah juga sih. Iya. Nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya apa, tapi mau kaya. Susah sih itu. Susah. Iya. Iya. Kalau tahu rahasianya, saya ingin ikut kelas kalau ada kelasnya. Aku juga mau daftar paling pertama. Ya, susah. Jadi semuanya memang harus kerja ya. Apalagi kita lihat 2 tahun ini sejak TikTok sih, saya melihat benar-benar tuh karena TikTok kan ya viral machine ya. Jadi
Ya. Kayaknya orang yang sebelumnya nol dalam waktu berapa bulan tuh udah bisa langsung viral gila-gilaan ya, maksudnya followernya udah bisa 1 juta dalam sekejap gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagus sih buat ini ya, apa kan dalam new media ini, kalau zaman dulu yang terkenal itu kan artis ya kan, di TV dan lain-lain. Sebenarnya apps sosial media kayak gini benar-benar bantu kita ya, rakyat jelata istilahnya, untuk bisa naik kelas jadi artis. Betul. Ya kan, jadi influencer, atau minimal kita bisa bangun brand kita yang dari nol, viralnya cepat. Betul. Tanpa uang yang relatif banyak gitu. Jadi manfaatin ya, maksudnya teman-teman ini bisa. Kalau yang selama ini selalu ngeluh kalau memang jualannya tuh nggak bisa saingan dari harga, ya kita harus bisa saingan dari konten. Yes, betul sekali. Dan itu kemarin juga aku sempat baru bikin akun TikTok baru untuk jualan puyang baru. Jualannya banyak ya? Enggak, ini baru doang, baru sebulan ini, baru sebulan. Baru sebulan. Ini sebenarnya ya, kontennya udah dikit nih ya, jualannya udah bisa rebahan. Gini. Kamu semua nih, mantep nih. Jadi sebenarnya kalau dari perspektifku sendiri, aku akan aku akan benar-benar ketok palu untuk bisnis ini dijalankan ketika aku bikin konten dan kontennya viral. Oke. Kalau kontennya viral, jadi banyak nggak yang nanya. Produk belum ada? Belum. Bikin konten, viralin dulu, viral baru berasa oh ini produknya bagus gitu. Nah, cek ombak dulu. Wah, cek ombak. Iya, cek ombak dulu. Jadi Mantap. kenapa kayak gitu? Biar kita itu tahu dulu kan, oh orang itu memang pengen, orang itu memang butuh, dan cara narik orangnya gampang. Baru kita untuk membuat keputusan bahwa oke, ini akan nyetok berapa nih? Apakah perlu stok nggak? Ataukah pre-order bisa nggak? Kayak gitu. Jadi dengan konten yang viral akhirnya bisa diukur. Oke, ini kayaknya pre-order dulu deh, coba deh. Ada yang mau nggak ya? Oh, ternyata ada yang mau. Pre-order seminggu. Ngantri. Oh, antrinya banyak. Oke, kayaknya harus nyetop nih. Karena kalau kelamaan pre-order seminggu, nanti takutnya banyak yang nggak jadi beli. Kayak gitu. Ya, ini nih, aku tunjukin. Mungkin itu ini ya, aku ada kelihatan kayak 38K. Ini nggak kelihatan nih, 30 ya. Ya. Nih, 38,3. Ini kontennya dalam sebulan, sih aku hitungnya sebulan terakhir. Di TikTok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 konten. Dari itu friends-nya 0. Kenapa? Nggak follow siapa-siapa, bener-bener buat konten aja, lama-lama bisa. Follow-nya 0. Iya. Follow-nya 0. Itu. Dan itu nggak aku ngetes juga. Kalau misalkan aku nggak muncul, bisa nggak? Bisa. Tapi memang masih pakai suaraku ya. Beberapa orang masih ada yang tahu, oh ini Mas Bram ya, oh ini Mas Bram yang punya ya gitu. Ada sih beberapa orang yang tahu, cuma aku nggak memunculkan bahwa aku tuh yang punya. Gitu. Hanya ngetes ombak tadi. Karena udah tes ombak begini, udah oke, akhirnya ya minggu depan udah dibuatin PT-nya. Mantep ya. Langsung PT ya gitu ya. Mantep ya. Gitu. Wah. Nah, tapi aku tuh penasaran, Mas. Kenapa nggak pakai personal brandingnya Mas Bram buat gedein brand yang baru atau online yang baru? Beda niche. Ya. Jadi kalau misalkan aku ngomong, sorry, gimana? Jualan pemutih, pembesar, penguat ya Mas? Oh, bukan dong. Bukan dong. Jadi ini niche-nya sih lebih ke finance ya, Karena aku jual mining crypto itu loh. Aku jual alat-alatnya untuk orang supaya dia bisa mining gitu kan. Itu kan beda niche dengan bisnis bareng Bram. Jadi makanya aku nggak akan pernah promosiin ini di bisnis bareng Bram karena nanti akan kepecah. Kayak gitu. Itu. I see.
Tapi proven ya, berarti bisa pakai TikTok ya, terutama kalau saya lihat ini Mas Bram ini lagi fokus banget di TikTok ya untuk gedein di sana ya, dan memang bisa sekarang masih semudah itu ya, bukannya sekarang kayak lebih sulit untuk bisa viral gitu karena udah banyak shop-shop yang memang lagi di-push sama TikToknya sendiri, atau memang masih semudah itu buat viral gitu di TikTok. Nah, kemarin juga punya kepikiran kayak gitu. Emang bisa nggak ya untuk growth akun dari nol, bener-bener nol, sampai bener-bener viral lagi di akun yang baru? Ternyata bisa. Buktinya itu. Nah, itu sekalian ini aku sebagai uji validitas untuk aku share ke teman-teman di kelas bahwa ini loh, aku sendiri itu bisa. Nggak nunjukin seorang Bram atau orang misalnya itu bisa, hanya sebagai voice over. Gitu loh. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, memang sekalian tes ombak sih. Gitu. Mas, sebenarnya dalam 2 tahun kan udah main Instagram dari 2018 ya nih ya, sambil jualan ya pastinya dulu. Dari dulu udah jualan online toh ya. Yep. Nah, apa sih yang berbeda dari 2018 ke 2019 ke 2020 sampai ke sini gitu? Sebenarnya apa sih yang berbeda, dan apa yang proses adaptasi apa yang harus teman-teman lakukan sekarang dibandingkan jualan dulu? Oke, proses adaptasi mungkin di Instagram itu dulu yang pertama kita jualan dengan ya kita pakai hashtag, misalkan jual botol kayak gitu, jual botol Malang gitu kan, jualan Malang itu bisa. Tahun 2018 itu masih bisa. Tapi masuk 19, wah ini nggak bisa nih. Ini udah mulai diempet-empetin, disembunyikan nih fitur ininya. Terus habis itu 2020 itu kita harus bikin konten yang carousel gitu kan, yang banyak swipe. Nah, 2021 ini Reels kayak gitu. Jadi sebenarnya beradaptasi sama fitur yang lagi diunggulin sama Instagramnya aja sih. Kayak gitu. Jenis kontennya juga. Jadi kalau misalkan kita masih sekarang belajar Instagramnya, posting lah pakai hashtag ini, pakai hashtag itu, sudah tidak zaman lagi, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa itu. Jadi sebenarnya lebih efektif pakai Reels atau Story? Kan sempat postnya nggak efektif, Story terus gitu. Sekarang lebih efektif mana? Kalau membawa orang yang non followers itu jelas Reels. Story kan hanya untuk yang follow kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk mencari reach baru, ya gunakan Reels. Kalau Story itu biar kita engage sama orang-orang yang follow kita, gitu. Nah, ini yang tadi aku buat di TikTok itu 30 ribuan follower, itu aku konekkan sama Instagram. Instagramnya sekarang ya masih 4.000 sih, 4.000. Itu nggak ada hashtag sama sekali di sana. Jadi cuma sekedar pamerin hasil produknya, ya sudah, sekedar itu aja sih. Itu orang-orang dari TikTok follow-nya ke Instagram. Nanti dari Instagram di funnel langsung ke WhatsApp. Ya gitu. Karena kalau transaksi di marketplace itu aku selalu jadikan nomor 2. Nomor pertama pasti harus transfer langsung. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama uang endap, ya. Yang kedua ada kemungkinan untuk komplit. Ya. Biasanya kalau misalkan nih di marketplace dia di marketplace, boleh silakan di marketplace, harganya naik 10% ya. Gitu. Jadi orang nggak jadi, nggak jadi. Ya udah transfer langsung aja. Itu. Jadi biar cash flow aman. Aman ya. Aman. Gitu. Bisnis baru gampang nanti tambah bisnis baru lagi kalau cash flow aman. Jadi karena mungkin gini juga ya. Karena itu sekarang kan masih transfer ke rekening atas nama pribadi. Jadi ketika ada orang ragu barangnya aku jual kan harganya juga puluhan juta. Mungkin ketika aku bisa ngasih garansi, silahkan dicari atas nama rekening itu, cari di Google siapa namanya, itu saya. Aku pasti jawabnya gitu. Jadi nama di Google itu juga termasuk penting. Gitu. Jadi orang kalau udah cari di Google, ketemu nih, owner bisnis bareng Bram. Lihat followernya cek. Lihat orangnya
Ganteng cek ya. Masih. Lihat suaranya teduh ya kan. Tampil di mana-mana. Weh, langsung transfer, tambahin Itu. kalau bisa. Gitu. Betul. Jadi kadang nama kita di Google juga berpengaruh kepada kepercayaan seseorang. Iya, betul. Saya kalau dicari Om Botak, munculnya yang botak beneran saya. betul Bu. Makanya Om Botak tapi sekarang kok tidak botak. Berarti bukan dong. Saya mau jualan obat rambut sebenarnya Om. Ini kita lagi testing market. Cek Om Mbak. Oke, cek Om lagi juga. Oke. Cocok sih, cocok. Aduh, enggak Om, bercanda enggak. Emang Om Botak ada sejarahnya sih. Sejarah dari nama toko online Shopee saya Om Botak. Bukan dari memang dikenalnya dari dulu dari nama toko, akhirnya waktu kita buat channel Instagram juga pakai ceritanya Om Botak. Oke. Masuk ceritanya Om Botak. Oke. Ya. Om Deddy muncul. Ya, kalau misalnya botak nanti Om Deddy yang ngeklaim gitu, nggak bisa. Ya, udah patennya di sana. Nah, betul. Oke, mantap. Banyak banget ya kalau kita mau ngomongin tentang konten ya, tentang Facebook, tentang copywriting itu kayaknya nggak ada habisnya ya untuk ini ya. Tapi mungkin saya pengen gali-galinya sebenarnya tips ya buat teman-teman. Biasanya tuh ya, saya tuh sering dapat DM ya untuk dari Botakers. Mereka nanyanya, saya udah punya produk di marketplace, produknya udah saya desain dengan bagus, udah rapi, tapi kok nggak ada yang beli. Nah ini nih biasanya yang udah saya optimasi ya, reviewnya juga udah ada ya kan, tapi kok nggak ada yang beli. Nah ini cara untuk dapetin konten traffic dari konten-konten kita itu gimana? Karena biasanya pasti udah punya Instagram, udah punya Facebook, Yes. tapi ya belum paham caranya supaya viralnya gimana gitu. Apa harus joget-joget dulu viral gitu ya? Apa harus buat kontroversi dulu buat viral? Gimana caranya supaya viral itu produk? Ya teorinya paham, nggak boleh jualan, tapi kok ujung-ujungnya jadi jualan lagi gitu ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi gini, biasanya kalau orang yang bertanya begitu, jawabannya adalah tadi konten kontroversi memang termasuk salah satu cara untuk biar bikin konten viral. Tapi yang paling efektif itu sekarang adalah orang Indonesia itu sangat suka sekali dengan sinetron. Semua, emak-emak terutama, kalau target marketnya emak-emak. Jadi, yang harus kita bikin adalah bikinlah konten drama. Drama apapun. Contoh, misalkan, bisa drama positif, bisa drama negatif. Drama positif, misalkan, kita setting ada suatu konten. Jadi, ada seorang pembeli, seorang customer gitu ya, mau beli produk kita. Produk ini dia kasihkan untuk ke mamanya sebagai hadiah ulang tahun. Misalkan seperti itu. Direkam bagaimana proses dari customer ini dia ngechat ya, terus kita kasih mungkin ada greeting card-nya di sana gitu kan. Nah, akhirnya sampai produk itu dikirim dan customer itu nge-review bahwa ini terima kasih banget, mamaku jadi seneng banget sekarang gitu. Jadi aku yang udah dewasa ini mungkin jarang perhatiin mamaku. Sekarang mamaku rasanya senang dan aku juga senang bisa membahagiakan mamaku. Dengan seperti itu, orang lain akan terbawa suasana. Alam bawah sadarnya akan menerima. Oh, kalau misalkan aku beli produk ini untuk aku kasihkan hadiah ke mamaku juga, mamaku akan bahagia. Itu. Jadi itu mainin emosi banget ya? Iya. Kayak gitu. Walaupun orang tahu itu settingan, tapi tetap nonton, tetap suka. Iya. Itu. Ya kalaupun settingan ya jangan sampai terlihat banget lah. Gitu. Jadi
ada juga salah satu kontenku yang di TikTok ini tadi, yang akhirnya aku take down untuk friend only yang dilihat. Karena gini, ada konten yang itu menunjukkan uang yang berceceran ya di produk itu. Uang yang berceceran terus sambil disapu uangnya. Oke. Ketika aku bikin konten dengan memperlihatkan uang banyak, itu pasti semua nonton. Pasti. Ya, pasti semua nonton. Tapi akhirnya ada salah satu komen, itu yang komen seperti ini. Loh, uang kok disapu gitu sih? Apa itu nggak merendahkan rupiah? Nanti kena pidana loh. Waduh, langsung kayak gitu, langsung aku take down tuh konten. Nggak pakai lama. Karena gini, ini cukup menarik juga. Kadang kekuatan netizen itu juga bisa mengalahkan hukum. Ada salah satu temanku kemarin itu yang dia tuh di Jogja, dia masang spanduk. Itu spanduk udah ada izinnya. Spanduk itu udah ada izinnya, sudah aman, sudah bayar pajak dan sebagainya. Besar banget. Tapi ada satu orang, dia bikin tweet bahwa ini spanduk kok besar banget, ngalangin pemandangan. Dalam seminggu, tweet itu viral sampai di-retweet puluhan ribu. Diturunin sama Satpol PP. Padahal dari sisi legalitas itu sudah oke. Netizen mengalahkan semuanya. Itu. Makanya ketika nyeletuk satu kayak gitu, langsung tak take down konten. Udah, aku nggak mau ngambil resiko. gitu kadang ya itu resiko sih bikin konten. Yang penting itu jangan sampai lah kita kena UU ITE. Nah, tapi UU ITE itu kan kayaknya agak abu-abu ya Om ya. Saya juga kadang kita sebagai content creator juga kadang jadinya kadang serba salah ya, mau bikin konten apa yang aman-aman terus ya. Gimana sih cara bikin konten yang safe yang nggak bisa UU ITE itu gimana sih? Syarat-syaratnya itu. Oke, ini juga bicara pengalaman karena aku dulu sempat bikin konten di, kalau nggak salah, Instagram video deh. Waktu masih zamannya demo RUU yang tentang apa ya? Tentang PT deh. Tentang apa ya? Lupa deh itu kayaknya. Tentang Omnibus yang akhirnya Omnibus Law. Iya, Omnibus Law. Ya, betul itu. Yeah. Jadi aku buat konten tentang itu. Dalam 1 jam di TikTok itu 1 juta view di TikTok. Di Instagram waktu itu 1 jam itu kalau nggak salah 50.000, 100.000 view. Nah, konten itu sangat berbahaya. Untuk yang pertama, mungkin karena aku belum riset secara dalam. Omnibus akan bertanya, memang itu ya Mas yang dikatakan? Ya, memang itu aturannya. Terus yang kedua, ini out of context dari kontennya, bahwa di sana aku itu pakai kaos. Ya. Kaos itu tulisannya itu dari Majelis Lucu Indonesia, kan aku fansnya mereka. Komika stand up comedy itu, itu ada kaos. Tulisannya lumayan sarkas. Tulisannya non kafir. Aku nggak sengaja aku pakai kaos itu, nggak ada di script sebelumnya, karena aku kebetulan aja pakai kaos itu. Ada satu orang yang nyeletuk, kok kaosnya kayak gitu ya? Ini kayaknya penghinaan. Take down semuanya. Ya, nggak bisa dilanjutin. Nah, bodoh amat sama viral. Gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah yang pertama, jangan pernah menyinggung apapun tentang suatu agama, suatu kelompok atau komunitas. Yang ketiga, jangan ngomongin brand kalau lagi kita ngasih testing jelek. Gitu. Jangan ngomongin brand. Jangan. Sama Jadi kalau misalkan kita habis order apa ya, minuman gitu, minuman boba gitu. Terus dalam bobanya ternyata ada kecoaknya. Jangan pernah nyebutin brand itu apa. Tapi ngomongin kontennya boleh. Saya baru order boba nih, ada kecoa nih. Aduh guys, hati-hati ya lain kali kalau order boba dilihatin dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau jangan pernah kayak di brand ini gitu, di komen, bukan seperti kita. Jangan. Itu nggak. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa masuknya UU ITE yang penghinaan. Seperti itu. Brand bisa kayak gitu ke kita. Apalagi duitnya lebih gede mana ya Om ya?
Iya, gitu kan. Iya. Ini gede banget nih. Waduh. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya kalau bikin konten yang viral, jangan viralnya itu harus, ya, jangan menyinggung salah satu agama ya, salah satu kelompok ya, salah satu SJW juga ya Om ya. Betul sekali. Kemarin aku juga sempat kena itu gara-gara SJW juga itu. Aduh. Kontenku juga lumayan kontroversi kan, kalau misalkan oke, ini kayaknya kontenku lagi sepi, aku pengen buat konten yang lumayan kontroversi, ya kena SJW udah kemarin di Twitter. Aduh, itu ada sempat yang kayak gitu juga. Tapi di situ aku nggak mengucapkan suatu kelompok, aku nggak mengucapkan suatu brand, aku nggak mengucapkan suatu agama, menyinggung siapapun, tapi aku menyinggungnya adalah istilah profesi gitu. Ya, sebenarnya agak susah sih Om. Kalau udah dikasih limitasi kayak gitu, kita sebagai content creator kan memang ya namanya kita orang kreatif ya, kita kan buat konten ya sepikiran aja tanpa, dan kan proses buatnya juga dalam menit kan. Oh ya bagus nih, upload gitu kan. Iya, betul. Komen negatif baru take down gitu. Sebenarnya kalau komen negatif doang menghujat kontennya selama, atau kita diomongin goblok lah, bodoh, betul, terserah. Tapi malah bagus kalau ada kontroversi. Oh ya, terserah, viral, nggak masalah. Tapi kalau sampai ada yang tersinggung, wah, dah urusannya ribet dah itu. Wow, menarik ya. Jadi teman-teman hati-hati guys. Ini dari sharing dari Om Bram ini, ya bagus ya. Kita sebagai konten ya hati-hati, ITE, hati-hati ya, intinya jangan sampai kita nyinggung brand, nyinggung kelompok dan lain-lain. Walaupun kita memang pengen sebenarnya pure hanya untuk konten, untuk memviralkan brand kita, malah nanti brand kita kena dari amukan ya, masa yang dari kelompok yang kita singgung gitu ya. Hati-hati guys ya. Jadi itu bahaya. Ya kalau mau jelekin diri sendiri. Nah kalau jelekin diri sendiri itu gak aman ya. Soalnya kan ya diri sendiri gitu ya, aku ini orangnya kayak gini loh gitu, maksudnya aman. Jadi nggak akan ada yang nuntut, kecuali mama kamu yang nuntut. Gitu. Iya, mantap. Nah, waktu kita tinggal 10 menit nih, mungkin kasih pesan-pesan aja buat teman-teman yang lagi merintis ya Om ya. Dalam membuat konten, ya mungkin udah buat konten berapa bulan kok nggak ada yang viral ya kan, liatin Om kayaknya buat konten tuh viralnya mudah gitu ya, apa sih rahasianya gitu? Apa harus selalu tersenyum gitu? Oke. Mungkin gini deh teman-teman yang sekarang lagi coba merintis ya, kalau misalkan produk sudah terlanjur ada ya itu coba sekali-sekali bikin konten drama, didrama-dramain. Gini, di dalam dunia konten itu bukan 100% pure apa yang terjadi fakta, bukan. Nah, ada namanya settingan. Boleh kita melakukan itu, monggo, nggak masalah, selama kalau bisa settingannya itu yang positif ya. Kayak misalkan tadi aku contohin yang untuk hadiah tadi, yang beli produk untuk hadiahnya siapa, itu boleh ya, nggak masalah. Itu yang pertama, boleh dicoba. Jadi seolah-olah ada orang yang beli. Yang kedua, buat konten dimanapun silahkan ya, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, Twitter, boleh semuanya, nggak masalah. Nanti kelihatan kok mana yang paling laku. Karena gini, nggak ada jawaban pasti dari pertanyaan Mas Bram, bikin konten di platform apa ya gitu. Nah, itu nggak ada jawaban pasti dari pertanyaan aku harus bikin konten di platform apa. Semuanya harus dicoba, karena ini bukan matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Dunia digital marketing itu luas sekali, sangat-sangat luas dan dinamis. Ada yang misalkan jualan sepatu lebih laku di TikTok, ada juga yang jualan sepatu lebih lakunya di Instagram. Sama-sama jualan sepatu, gitu. Jadi semuanya itu bebas, nggak ada aturan tentang itu. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita bikin konten, jangan pakai mindset kita sebagai pedagang. Ya, kalau kita pakai mindsetnya kita sebagai pedagang, pasti bikin kontennya itu produk.
pasti itu dijamin. Mindset pedagangnya itu ditinggalkan dulu. Ya, kita pakai mindset baru adalah kita create konten untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya, create konten untuk orang lain ya berarti kenapa orang harus nonton kontenmu? Gitu. Kenapa orang harus nonton kontenmu dari awal sampai akhir? Emang efeknya buat mereka apa? Benefitnya apa? Gitu kan. Kalau misalkan kita pakai mindset pedagang, kita akan bikin konten ini guys, botol ini tuh harganya segini. Kenapa orang harus nonton konten itu? Apa efeknya buat mereka? Orang mereka nggak ada efek apa-apa, kok benefit nggak apa-apa, ya nggak akan viral kontennya. Jadi dibalik, kita bikin konten dengan alasan kita bikin konten untuk orang lain, memberikan sesuatu, memberikan manfaat. Entah itu ilmu boleh, informasi boleh, fakta boleh, drama boleh, emotional things boleh. Ya, yang penting kita pakai mindset content creator, bukan mindset pedagang. Kalau mindset pedagang, pasti kontennya tentang promosi produkmu. Itu susah seperti itu. Kayak gitu sih, ya. Susah buat viral. Iya. Wow, ya keren banget ilmunya. Ya teman-teman yang pengen belajar lebih dalam mengenai cara buat konten, terutama di TikTok, ya cek aja dari di Bisnis Bareng Bram, Instagramnya di profilnya tuh ada ya gimana cara join. Silakan di check out karena menurut saya ini sangat super insightful ya, pasti bakal belajar banyak gimana caranya bikin konten sama Mas Bram ini. Tentu udah proven ya, udah berapa kali buat online shop yang bisa dipaneling dari sosmednya sendiri ya, dan orangnya juga asik ya, suka ketawa jadi ramah kan. Ya, jadi jangan takut ya. Kalau kalian nggak percaya, tinggal cari namanya di Google ya. Asik. Ya, tinggal cari. Ya, oke, thank you banget. Udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Appreciate banget. Udah mau berbagi ilmu. Mudah-mudahan semua yang dikerjakan sekarang semuanya berhasil dengan baik ya. Dan dikasih kesehatan untuk Om sama keluarga. Amin. Sukses Om. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu secara fisik. Juga, sama-sama. Ya. Dan banyak belajar sama Om cara buat konten. Ya, oke, thank you. Selamat malam. Selamat beristirahat buat teman-teman. Bye. Selamat malam. Yuk.